Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Namun sebelumnya silakan Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor ini adalah merupakan salah satu dari 3 komponen dasar elektronika. Ketiga komponen dasar elektronika ini, yang pertama adalah resistor, yaitu alat yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua adalah kapasitor, adalah komponen ini adalah berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara dan kemudian melepaskannya. Dan yang ketiga adalah induktor. Induktor ini adalah komponen atau kumparan atau lilitan. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan energi di bidang magnet yang diakibatkan oleh arus yang berputar melalui induktor tersebut. Namun dari ketiga komponen utama elektronik itu akan kita membahas kapasitor saja pada pertemuan kali ini. Kapasitor biasa juga disebut dengan kondensator atau kondensor. Ini adalah simbol kapasitor, yaitu atau keping sejajar. Kita lihat gambarnya, itu ada 2 keping yang merupakan plat sejajar, kemudian disambung dengan kaki 2 bawah dan ke atas. Jadi ada 3 macam di sini. Ada keping sejajar yang non polaritas atau bolak-balik, ada yang keping sejajar yang berpolaritas mempunyai kaki positif dan negatif, ada juga keping sejajar atau simbol kapasitor yang memiliki tanda panah. Ini namanya kapasitor variabel atau kapasitor yang dapat diubah-ubah kapasitasnya. Nah, ini kapasitor sesuai dengan jenis, gambar, dan simbolnya. Biasanya simbol ini misalnya yang non polaritas itu terdiri dari kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, kapasitor minyak, dan kapasitor film. Sedangkan yang polaritas yang memiliki kaki positif dan negatif, yaitu kapasitor elektronik atau biasa disingkat dengan ELCO. Ya, di sini ada kapasitor tantalum juga termasuk, adalah memiliki simbol atau skema berpolaritas. Jadi ini biasanya tergantung dari jenis kapasitor itu sesuai dengan fungsi daripada kapasitor itu sendiri. Untuk kapasitor yang simbolnya non polaritas bisa dipasang dengan bolak-balik. Berbeda dengan yang polaritas, itu yang harus disesuaikan dengan kutub positif sumber tegangan. Tidak boleh dibolak-balik karena itu akan meledak. Berdasarkan kapasitasnya, kapasitor dibagi 2. Yang pertama itu kapasitor nilai tetap. Itu kapasitor nilai tetap ini adalah sudah ditentukan kapasitornya sesuai dengan bahan yang disimpangkan di antara 2 keping tersebut. Yaitu ada beberapa macam. Ya, pertama adalah kapasitor keramik. Ya, tentu bahan di elektrikumnya adalah terbuat dari keramik, yaitu penyekat antara 2 keping. Kemudian yang kedua adalah kapasitor polister. Ya, tentu dari bahan elektrum juga polister. Yang ketiga kapasitor kertas. Ya, bahan di elektrikumnya adalah kertas sesuai dengan
namanya, jadi bahan elektronik sesuai dengan nama. Kapasitor keempat adalah kapasitor mika, itu terbuat dari mika. Bahan di elektroniknya adalah terbuat dari bahan mika sesuai dengan nama kapasitor tersebut. Ya, semua kapasitor ini adalah non polaritas, bisa dipasang secara bolak-balik. Kemudian yang kelima adalah kapasitor elektrolit. Ya, kapasitor elektrolit ini adalah biasa disingkat dengan ELCO, yaitu bahan di elektrikum antara dua plat itu adalah elektrolit. Ya, ini berbentuk tabung. Jadi dia seperti silinder. Nilainya itu sudah ada di badannya semua, jadi ada tertulis. Kemudian yang keenam adalah kapasitor tantalum, yaitu karena di bahan di elektrikumnya adalah terbuat dari logam tantalum, dan ini adalah sama dengan ELCO, memiliki kaki polaritas, yaitu ada tanda positif, berarti kakinya yang ada positifnya. Baik, yang kedua adalah kapasitor variabel atau biasa disingkat dengan VARCO, yang berfungsi sebagai pemilih frekuensi pada radio penerima dari sebuah pemancar atau stasiun radio seperti RRI atau radio-radio swasta lain, FM, SW, dan medium wave. Ya, VARCO ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan untuk memperkecil kapasitas dan mengubah frekuensi dari sebuah radio penerima, seperti tayangan berikut. Untuk kapasitor variabel jenis trim coil atau trimmer kondensator ini, itu hanya dapat diubah kapasitasnya sekali secara permanen dengan menggunakan obeng plat. Nah, mari kita lihat fungsi kapasitor ini dalam rangkaian elektronika. Tentu fungsi utama kita sudah tahu, yaitu menyimpan arus dan tegangan listrik. Sebagai konduktor untuk melewatkan arus bolak-balik dan memblokir arus searah. Sebagai filter pada rangkaian power supply, kemudian sebagai kopling atau penyambung, dan sebagai penggeser daripada fasa, pemilih gelombang radio seperti yang kita sudah tampilkan sebelumnya, dan sebagai pembangkit gelombang atau pembangkit osilasi. Fungsi lain seperti kita lihat adalah sebagai energi saver. Ya, ini biasa kita lihat pada online, ada alat penghemat listrik. Ini harganya cukup mahal, padahal ini menggunakan sebuah kapasitor saja. Lihat contohnya, ini ada. Bisa kita bikin sendiri dari kapasitor dengan nilai kapasitasnya maksimal 25 mikrofarad, dari 14 sampai 25 mikrofarad, dan batas tegangan 450 volt. Jadi sebuah kapasitor saja dengan resistor kecil. Yang kedua, fungsi lain adalah sebagai mic condenser. Jadi mic sekarang banyak gunakan mic condenser seperti yang digunakan pada live daripada YouTube dan lain-lain. Ini ringan dan sangat jelas penerimaannya. Mic condenser, ini contohnya isinya ya. Mic condenser ini seperti ya kancing baju modelnya. Isi daripada mic condenser itu yang dia membutuhkan tegangan listrik untuk digunakan sebagai penerima suara, mengubah gelombang suara ke sinyal listrik. Ini yang sudah jadi di pasaran. Jadi isinya tadi yang di dalam itu. Inilah bentuknya yang sudah jadi. Ini salah satu yang saya pakai. Yang ketiga, sebagai penyaring tweeter, ya, penyaring daripada speaker kecil untuk menjernihkan suara
Ini kita pilih kapasitor yang 1 mikro saja, yang paling maksimal 2,2 mikro, yang disambungkan dengan tweeter seperti ini. Ada tweeter untuk suara penyaring. Ini kalau udah dipakaikan filter atau penyaring, ini bass daripada suara itu bisa masuk di sini, bisa jelek suaranya. Tapi ketika disambungkan dengan elko yang kecil, misalnya elko 1 mikro seperti ini, maka dia akan menghasilkan bunyi yang nyaring. Jadi dia yang disaring semuanya adalah frekuensi besarnya, itu bass, frekuensi bass yang disaring. Nah, kalau sudah disaring frekuensi bass, maka frekuensi tingginya yang kedengaran. Ya, kedengarannya itu adalah jernih. Ya, jadi makanya disebut penyaring. Jadi dia menyaringkan daripada suara speaker tersebut, speaker tweeter terutama. Nah, kalau tweeter digunakan pada sound atau suara speaker daripada playernya kita, tidak akan menghasilkan suara yang jernih. Jadi memang tweeter ini harus dipakaikan elko, di seri dengan elko. Jadi kutub positif daripada misalnya speaker disambung dengan kutub negatif kapasitor. Ini seperti ini ya. Kita lihat, saya solderkan sebuah kapasitor atau elko yang kecil yang ukurannya 1 mikro dengan batas pol 25 atau 50 volt seperti ini. Jadi kaki positif elko itu disambung dengan kabel speakernya. Satuan kapasitas kapasitor adalah farads dalam satuan AC. Ini diambil dari nama Michael Faraday yang menemukan generator dan dikenal sebagai bapak listrik. Sekarang rangkaian kapasitor. Yang pertama itu susunan seri. Ya, konsepnya di sini adalah bahwa beda potensial antara kapasitor itu berbeda. Yang sama di sini adalah muatan setiap kapasitor itu sama. Jadi dari C1 sampai C3 itu adalah konstan. Nah, sehingga kapasitor pengganti seri adalah 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Jadi kebalikannya daripada resistor. Kemudian sedangkan kapasitas paralel di sini, yaitu konsepnya beda potensialnya sama untuk setiap kapasitor, dan kapasitas total paralel yaitu C1 tambah C2 dan C3, yaitu berikan daripada susunan seri resistornya. Sekarang kita masuki contoh soal. Pertama adalah soal tentang kapasitor susunan seri. Jadi ada 3 buah kapasitor akan disusun secara seri dan diberi sumber tegangan 16 volt. Maka sini akan yang ditanyakan adalah kapasitas total, muatan total, tegangan pada masing-masing kapasitor dan muatan pada masing-masing kapasitor. Seri itu adalah
penyelesaiannya dengan menggunakan rumus 1/C seri, yaitu 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Kemudian contoh berikut adalah rangkaian paralel. Jadi 3 buah kapasitor disusun secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Maka pertanyaannya juga seperti tadi. Ya, penyelesaiannya adalah rumus untuk kapasitor total adalah C1 C2 tambah C3. Demikian seterusnya, muatan total, totalnya sama. Muatan pada masing-masing C1 yaitu muatan pada masing-masing kapasitor yaitu C kali V. Untuk kapasitor gabungan seri paralel, misalnya jadi C1 di seri dengan C2, C3 dan C4. Kapasitor ini sama semua nilainya itu 10 mikrofarad. Silakan diamati atau ditonton seterusnya. Cara penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaiannya itu C1 di seri dengan C paralel 2, 3, dan 4. Jadi selesaikan dulu kapasitor total untuk rangkaian paralel, kemudian di seri dengan C1. Untuk muatan total, itu kita menggunakan dari rumus C sama dengan Q per V. Q total sama dengan C total kali tegangan sumber, karena tegangan sumber itu adalah merupakan tegangan total juga. Kita dapatkan yaitu Q total atau muatan total adalah 180 mikrocoulomb. Itulah muatan yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor secara keseluruhan. Untuk muatan pada masing-masing kapasitor, ini kapasitor pada kapasitor susunan paralel itu akan berbeda-beda. Kita lihat untuk karena tegangannya adalah sama. Dengan pada C2, C3, dan C4 itulah sama dengan C paralel, yaitu tegangan antara ujung-ujung ketiga kapasitor ini adalah sama. Maka muatan pada C2 yaitu Q2 sama dengan C2 kali tegangan C2. Kita dapatkan Q2 atau muatan pada Q2 adalah muatan pada C2 adalah hal yang sama juga. Muatan pada C3 itu sama, yaitu C3 kali V C3. Muatan pada C4 adalah karena di sini kapasitornya sama semua 10 mikro. Tentunya ini karena sama kapasitor. Berikut energi yang tersimpan, sebagaimana fungsinya itu menyimpan energi listrik, sementara itu rumusnya adalah 1/2 kali C kali V kuadrat.
Jadi C adalah kapasitas dan V adalah tegangan pada ujung-ujung kapasitor tersebut. Nah, ini contoh soal.